Bagaimana Islam memandang LGBT di zaman sekarang? Sesuatu yang Allah haramkan dan halalkan itu berlaku sampai hari kiamat. Pelakunya yang melakukan akan kena hukuman yang sama, ancaman yang sama. Kata Nabi SAW begini, bunuhlah, hukum mati ya, pelaku homo dan yang dihomoi. Istri Nabi Lut yang mendukung saja, bahkan dia tidak LGBT, dia mendukung LGBT saja, itu mendapatkan hukuman, Pak Ustadz. Betul. Bagaimana cara kita memaknain di masa seperti sekarang, Pak Ustadz? Dukungan seperti apa yang mendapatkan hukuman, Pak Ustadz? Semua dukungan akan punya andil, berarti dia juga punya konsekuensi. Selama yang didukung pelanggaran, berarti dia melanggar. Ada seorang dokter, dia homo, tapi produknya halal. Apakah itu termasuk juga support, Pak Ustadz? Nggak ada produk lain. Nggak ada penjual lain. Karena Dr. Richard dari tadi putar-putar ingin mencari dukungan saya nggak bisa. Saya suka Pak Ustadz, tegas, A, B, B. Saya suka sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai dengan bismillah. Pak Ustadz, wah ini ibaratnya kalau belajar agama, Pak Ustadz Khalid Basalamah ini guru killer ya. Saya mau jujur dulu dengan Pak Ustadz. Pertama kali pertemuan saya dengan Pak Ustadz Khalid itu 1,5 jam videonya. Tapi saya potong. Tapi saya potong bagian akhirnya tayangnya cuma 1 jam. Karena 30 menit terakhir itu berdebat kita sebenarnya. Tapi saya buang itu, dan pada waktu itu saya merasa sekali Ustadz Khalid ini kalau dari dosen ini dosen paling killer. Tapi tahun ini saya dapat kesempatan belajar dengan dosen paling killer itu hari ini. Tapi kalau menurut saya kalau saya nggak berani, nggak dapat ilmu saya, Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana, Pak Ustadz? Sudah benar gak? Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Sebenarnya saya sih pribadi nggak terima kalau saya dikira killer ya. Karena nanti kalau orang-orang pada lihat, wah berarti kita jangan belajar dari Ustadz Khalid nih, kayaknya kejam banget gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kadang-kadang orang melihat dari keseriusan saya dalam menjelaskan gitu ya. Saya memang lebih memilih kalau menyampaikan edukasi itu dengan serius. Supaya memang pesannya sampai. Nah gitu. Karena kalau kita terlalu banyak humornya juga, nanti takutnya malah masuknya kepada orang lebih mengenang humor daripada ilmunya, itu kan ilmunya. Betul juga ya. Akhirnya orang bawa pulang, tadi lucu loh gini-gini, tapi dia lupa pesan apa yang disampaikan. Iya juga. Dan itu yang lebih banyak akhirnya. Tapi kalau kita mungkin 80%, 90% itu memang ilmu. Mereka tuh apalagi baru dengar kan, atau mungkin sudah dengar tapi sekarang baru engah. Karena kita lebih tegas dalam menyampaikan. Nah itu kan akhirnya membuat orang yang mungkin sudah sekian tahun tahu tapi belum amalkan, dia jadi bisa amalkan. Oke. Tapi Pak Ustadz Khalid bagaimana cara menjaga diri ya? Pak Ustadz Khalid ini menurut saya itu benar-benar A, B, B. Bahkan katanya nih, Pak Ustadz Khalid Basalamah, katanya kalau datang ke mall aja, kalau ada musik, dia pakai earphone untuk tutup telinganya. Buset, dalam hati saya, ini orang A, B, B banget ya. Nggak bisa belok-belok dikit, nego dikit pun susah banget. Karena gini, konsep dasarnya kata para ulama, iman kepada Allah itu kan, kita perlu garis bawah dok ya, kalau dia sudah ada dalam hati dan dia sangat kuat dan tebal, itu orang akan merasa jauh lebih aman, jauh lebih tentram, jauh lebih damai, lebih berani, lebih segala-galanya. Karena iman itu memang betul-betul membuat kita sangat dekat dengan Allah, dan kita juga merasa ya orang yang pelit tadinya menjadi dermawan, orang yang bodoh jadi pintar, orang yang penakut jadi pemberani, sampai orang siap untuk menumpahkan darahnya di medan perang kalau ada jihad, itu semua karena keimanan. Nah, pondasi dasar iman itu adalah ilmu. Makanya kalau ilmunya orang bagus, dia dengar, dia tulus, kemudian dia praktikin, maka imannya akan bagus. Nah, iman ini dalam pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, dia bertambah dengan iman, bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan kemaksiatan. Dia bisa naik turun iman itu. Contoh dokter misalnya, selama seminggu dengarin terus ceramah, dokter nggak dengerin yang lainnya. Itu beda tuh rasanya nanti minggu depan. Kita kok merasa kayak ada sesuatu yang bobot-bobot yang kita rasakan tuh kayak ada motivasi lebih untuk dekatkan diri kepada Allah, ada rasa takut, ada rasa khawatir dari dosa yang kita lakukan. Nah tapi kapan kita selingin dengan dosa-dosa, kita selingin sedikit, maka dia lebih berkurang lagi, begitu seterusnya. Jadi saya sebenarnya pribadi lebih menjaga itu sih. Karena saya merasa kalau saya makin dekat dengan Allah, saya makin menjaga apa yang Allah larang saya tinggalkan, maka itu akan lebih
mempertahankan iman itu. Dan itu akan jauh lebih nyaman gitu. Tapi bukannya kalau kita semakin tinggi, apalagi selevel Ustadz Khalid ya, pasti kan godaannya juga jadi lebih besar. Misalnya nih ya, wah Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz yang jualan kayak gini punya, pasti lebih laris nih. Kalau Pak Ustadz seperti ini punya, pasti lebih banyak yang mau nih. Kalau banyaklah godaan pasti. Saya yakin saya aja yang bukan siapa-siapa, pengusaha aja ya Pak Ustadz ya, bukan apa-apa ya Pak Ustadz ya. Godaan semakin saya tinggi, godaan semakin besar. Pak Ustadz juga dong pasti. Godaan apa dulu? Kalau godaan itu sifatnya tidak ada pelanggaran agama, saya tidak anggap sebagai sebuah godaan. Contoh misalnya, saya pun punya usaha. Saya tidak merasa itu adalah sebuah hal yang salah pada saat saya mempromosikan usaha saya misalnya. Maka itu tidak ada sesuatu yang salah. Yang salah itu kalau misalnya kita malah terjerumus pada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Kita menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Atau kita malah terjerumus pada kesombongan dan segala macam, itu baru terjadi pelanggaran agama. Kalau selama itu tidak ada, nggak ada masalah. Oh. Pak Ustadz, saya pengen tanya Pak Ustadz, kalau tujuan hidup dalam agama Islam itu apa Pak Ustadz? Satu. Cuma satu. Allah sebutkan Cuma dalam, satu? Ya, surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Bunyinya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia, keberadaan kita semua di sini, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Itu tujuannya. Kita memang semua ada di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah. Kita menjadi hamba Allah, kita mengikuti peraturan-peraturannya, apa yang dia perintahkan, apa yang dia bolehkan, kita kerjakan dan kita nikmati. Apa yang dia larang, kita jauhi. Sampai ajal kita meninggal, datang, wafat, lalu kemudian kita nikmati apa yang sudah dijanjikan surga. Itu tujuannya sebenarnya. Gak ada tujuan yang lain. Kalau makan, minum, olahraga, berteman, ini pernak-pernik kehidupan, bukan tujuannya. Cari duit. Itu semua pernak-perniknya, pelengkapnya. Gitu. Kapan kita gunakan pernak-pernik ini untuk tujuan ibadah, menjadi ibadah dia. Menjadi tujuan utama tadi. Contoh misalnya, kita cari nafkah karena agama memerintahkan supaya dapat rezeki halal dan bisa baik. Itu jadi ibadah dia. Makan, minum karena ingin memberikan hak jasad kita. Olahraga juga begitu. Maka berubah dari hukum mubah yang dibolehkan saja menjadi hukum yang berpahala, contohnya. Oke Pak Ustadz. Sebelum kita mau masuk, hari ini kita dengerin Nabi Lut. Aku belum pernah dengar juga cerita Nabi Lut. Mungkin katanya banyak juga sih. Karyawan saya tanya juga banyak nggak tahu juga. Tapi sebelum kita mulai, kita mau terima kasih dulu untuk sponsor-sponsor kita. Terutama sponsor utama pusatmas.id. Ini punya teman baik saya. Dia buka toko, bukan buka toko emas ya, tapi tempat jual emas paling terpercaya di Indonesia. Katanya seperti itu ya. Jadi bagi kalian semua yang ragu nih ke toko emas sana, dapat yang murah, toko emas ini jualnya murah, nggak pasti semua angkanya, apalagi suratnya hilang atau patah, kalian bisa datang ke pusatmas.id. Di situ ada alat, kalian bisa cek dan bisa tahu kadar emasnya dan bisa jual dengan harga tertinggi sesuai dengan rate saat itu. Nah, hari ini kita mau dengerin cerita tentang Nabi Lut. Siapa itu Nabi Lut, Pak Ustadz? Nabi Lut alaihissalam adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita pernah dengar Nabi Ibrahim, maka Nabi Lut adalah Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa waktu. Beliau lahir yatim dan dibesarkan oleh pamannya Nabi Ibrahim. Jadi ini antara paman dan ponakan. Memang sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi itu ada yang diutus sezaman dok. Contoh seperti Nabi Ibrahim sama ponakannya Nabi Lut. Contoh misalnya Nabi Ibrahim sama kedua anaknya, Ismail dan Ishak. Contoh misalnya Nabi Musa bersama Nabi Khidir dan kakaknya Nabi Harun. Nabi Isa bersama dengan sepupunya, Nabi Yahya dan pamannya Nabi Zakaria misalnya. Nah ini semua nabi-nabi sezaman. Nabi Muhammad SAW nanti yang sezamannya sendiri. Tidak ada nabi yang sezaman dengan beliau. Jadi Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut. Nabi Lut adalah termasuk orang yang pertama beriman tentang risalah Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim SAW pada saat hijrah dari Babilonia ke negeri Syam, maka Nabi Lut ikut. Nah, setelah itu Nabi Lut alaihissalam kena terus mempelajari ilmu agama dari Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah pilih juga menjadi Nabi. Dan Allah khusus mengirim dia untuk datang ke negeri Sodom. Nah, gitu. Atau, negeri Sodom? Ya, yaitu dikenal dengan negerinya kaum Nabi Lut. Nah ini berada di Laut Mati. Nah, yang sekarang berada antara Palestina sama Jordania. Dikenal dengan Laut Mati. Oke. Nah mereka ini kaum yang memang suka berbuat homo dan lesbian. LGBT.
Dan mereka melakukan itu, dan kaum ini memang agak unik. Karena ada riwayat yang menyebutkan mereka terdiri dari 5 negara, ada yang mengatakan terdiri dari 9 negara. Itu semuanya Pak Ustadz? Ya, jadi satu wilayah itu sepanjang Laut Mati itu wilayah-wilayah mereka dulu. Nah, sebagian ahli sejarah menukil tentang kisah mereka. Memang negeri ini dulu terkenal subur dan mereka itu membuka diri untuk siapapun boleh datang tinggal di sana. Sehingga berkumpullah perampok jalanan, orang-orang yang aneh-aneh gitu ya. Orang-orang yang aneh-aneh yang memang mereka sangat jauh dari agama. Nah, termasuk lahirlah pemikiran mereka untuk homoseksual. Begitu juga laki-laki dan perempuannya juga lesbian. Sehingga akhirnya terjadi kekacauan. Karena dengan homoseksual mereka tidak mau nikah sama wanita. Sehingga garis keturunan manusia terputus. Kemudian muncullah berbagai macam hal-hal yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena homoseksual kalau dalam Al-Quran digambarkan baru pertama kali terjadi di kehidupan kaumnya Nabi Lut. Sebelumnya belum ada. Tapi mereka bisa berkelompok ya? Ya, itulah digoda oleh syaitan, mereka akhirnya mulailah melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan saking buruknya sampai mereka tidak meninggalkan satu anak kecil kecuali pasti disodomi gitu. Mereka melakukan homoseksual itu dan mereka memperebutkan kalau perlu mereka saling bunuh-membunuh. Dan itu sudah sangat merata di seluruh negeri. Sehingga para wanita di negeri itu kebanyakan keluar. Dan memang keluar dari negeri itu untuk mendapatkan pasangan. Karena tidak lagi laki-laki yang mau dengan wanita. Dan mereka sangat buruk sampai mereka memamerkan homoseksual mereka itu sampai di nadi-nadi mereka. Nadi itu kayak klub-klub mereka, tempat-tempat mereka berkemu. Jadi lebih kepada tempat pertemuan-pertemuan di pinggir jalan, kayak kita mungkin di kafe-kafe, di restoran, mereka melakukan semua di mana-mana. Jadi sudah sampai sangat buruk dan mereka selalu memperebutkan siapapun tamu atau wisatawan lah ya yang datang ke negeri mereka. Itu kalau laki-laki pasti mereka perebutkan dan pasti akan dilakukan homoseksual. Nah, di tengah-tengah kebobrokan itulah Allah datangkan Nabi Lut untuk mendakwahi mereka. Nabi Lut malah nggak diapa-apain di sana. Kuasa Allah menjaganya gitu. Tapi yang jelas Nabi Lut alaihissalam mendakwahi mereka, mengingatkan mereka. Dan kedua anak perempuan Nabi Lut beriman pada risalah beliau, tapi istrinya yang tidak. Istrinya dalam keadaan kufur bahkan mendukung perbuatan kaumnya. Dan tentu saja ini terus berjalan sementara kaumnya susah sekali diberikan nasihat, tidak mau dengar. Sampai Allah datangkan malaikat khusus untuk menghancurkan negeri ini. Dan pada saat itu malaikat tersebut datang 2 orang berpenampilan seperti manusia. Dan semua malaikat kalau berpenampilan manusia pasti sangat tampan dan sempurna. Maka awal sekali malaikat ini mau masuk ke negeri kaum Lut ini. Itu bertemu dengan anak perempuannya Nabi Lut. Lalu anak perempuan ini melihat. Ini orang asing dan sangat tampan. Maka berkatalah anak Nabi Lut, kalian mau kemana? Mereka bilang, kami mau bertemu dengan Lut. Perempuan ini mengatakan, tolong tunggu di sini sampai saya sampaikan pada ayah saya. Maka anak Nabi Lut pun pergi ke rumah dan menyampaikan kepada ayahnya. Ayah, ada laki-laki 2 orang datang begini, saya belum pernah lihat laki-laki sempurna mereka. Saya khawatir kaum Anda ini akan melakukan perbuatan kejam pada mereka. Tolonglah temuin mereka. Maka Nabi Lut pun keluar menemui. Lalu Nabi Lut belum tahu kalau itu malaikat awalnya. Nabi Lut mengatakan, tunggulah. Karena waktu itu dalam sejarah dikatakan antara duhur dan asar. Siang bolong. Ini pada kelihatan nanti. Akhirnya kata Nabi Lut, masuklah kalian ke kebun ini. Ada satu kebun. Tunggu di sini sampai terbenam matahari, maghrib. Baru kalian ke rumah saya. Akhirnya malaikat tersebut mengikuti instruksi Nabi Lut dengan hikmah Allah SWT, entah kenapa pada saat itu diikutin. Yang jelas begitu tiba malam maghrib, Nabi Lut pun menjemput mereka lalu membawa ke rumah. Tapi begitu sampai ke rumah, istri Nabi Lut yang memang tidak beriman pada Nabi Lut dalam kondisi kufur. Maka dalam Al-Quran Allah memberikan perumpamaan 2 istri Nabi yang kufur. Istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya. Intinya istrinya langsung keluar dari rumah dan menyampaikan, membocorkan kepada kaumnya kalau di rumah sekarang lagi ada laki-laki yang sangat tampan, belum pernah saya lihat setampan itu. Datanglah kalian. Maka mereka berbondong-bondong datang semuanya. Dan pada saat Nabi Lut lihat, Nabi Lut mengatakan, dalam Al-Quran digambarkan, kalau seandainya saya punya kekuatan, saya akan hadapin kalian. Kalian harus malu, ini tamu saya. Kenapa harus diserang? Mereka bilang, kamu tahu hai Lut, kami sudah larang kalian
Kami sudah larang engkau untuk bergaul gitu kan. Dan Nabi Lut mengatakan, kenapa kalian tidak menikah sama wanita? Bahkan saya pun punya anak perempuan yang bisa kalian nikah. Mereka tidak mau. Mereka mengatakan, engkau tahu apa yang kami inginkan. Maksudnya mau homo, gitu kan. Maka Nabi Lut pun akhirnya meminta maaf pada tamunya. Tamu-tamunya mengatakan, hai Lut, kami adalah utusan-utusan Allah. Jangan khawatir, mereka tidak akan pernah bisa masuk dan mengganggumu. Nah pada saat itu dalam beberapa riwayat disebutkan mereka akhirnya mendobrak pintu. Ada yang naik di atas dinding rumah Nabi Lut. Intinya mereka nyerobot masuk ke dalam. Pada saat mereka masuk menyerobot, maka Jibril AS diutus oleh Allah untuk membutakan mata mereka. Dengan di satu gerakan saja membuat semua kaum itu buta matanya. Ini hukuman pertama yang Allah berikan kepada mereka. Setelah itu mereka pun sadar tidak sadar mereka keluar dari rumah Nabi Lut seakan-akan mereka anggap mereka masuk ke dalam rumah Nabi Lut. Semuanya nggak bisa melihat pada saat itu. Lalu Allah pun menyuruh dua malaikat tersebut menyampaikan kepada Nabi Lut, siap-siaplah keluar dari negeri ini bawa orang-orang yang beriman karena besok pagi subuh itu dalam Al-Quran itu waktu mereka akan dihukum. Maka Nabi Lut pun keluar pada malam itu sama keluarganya dan akhirnya Allah binasakan negeri Lut. Nah pembinasan mereka itu Allah gambarkan. Ja'alna aliyaha safilaha. Kami jadikan negeri itu berbalik. Jadi bagian bawahnya diangkat ke atas lalu dibalik. Gitu. Negeri dibalik. Dan di zaman sekarang sudah ada penelitian di Laut Mati itu ditemukan secara ilmiah ya. Itu ada pohon yang bagian atas pohon itu di bagian dalam. Itu di bagian atasnya di bawah. Dan akarnya di atas. Dan negeri itu banyak ditemukan memang. Saya pernah lihat dokumenternya bagaimana digambarkan goncangan yang terjadi sehingga membuat terbalik ya terangkat negeri itu. Oke. Dan bagaimana secara ilmiah memang bisa saja terangkat lalu diangkat lalu dibalikkan negeri tersebut. Itu Allah memang katakan seperti itu. Dan sampai sekarang para ilmuwan sudah sepakat Laut Mati adalah daratan yang paling terendah. Kata para ulama tafsir, karena memang makna ayat tadi kami jadikan yang bagian atasnya ke bawah itu dan bagian bawahnya ke atas dibalik itu itu adalah Allah angkat sampai mendekati langit, kemudian Allah balikkan dengan sangat kencang sehingga menghantam daerah bumi Laut Mati itu dan membuatnya langsung ke bawah. Jadi memang dia paling rendah itu. Nah seperti itu kondisinya. Dan negeri Syam kata ulama semuanya penuh keberkahan kecuali daerah Laut Mati. Karena memang itu Allah angkat keberkahannya karena sudah ada kaum yang dibinasakan di sana. Tapi Laut Mati bisa dipakai untuk skincare lagi. Nah, itu yang dibahas juga oleh para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad Shinkiti, salah satu anggota Majelis Ulama Saudi, beliau mengatakan itu adalah upaya orang-orang Yahudi di mana mereka mempromosikan Laut Mati karena itu adalah laut yang ada di sekarang di wilayah mereka jajah kan. Jadi mereka coba mau memproduksi, mau mengambil apa yang kira-kira bisa menghasilkan. Karena ini tidak ada hasilnya. Nggak ada kapal, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada ikan, nggak ada apa-apa. Maka mereka mengambil lumpurnya. Tapi beliau menekankan, mengatakan perlu digarisbawahi, Rasulullah SAW melarang kita mengambil manfaat ataupun tinggal di negeri yang pernah dibinasakan oleh Allah. Jadi kalaupun kita lewat saja. Nah mereka lah yang terus jor-joran, membuat sabun, membuat ini masker dari itu dengan alasan ini bagus dan segala macam. Padahal sebenarnya ini negeri yang pernah Allah hukum. Dan alhamdulillah kita masih banyak sekali bahan-bahan skincare tidak harus dari wilayah yang pernah Allah binasakan gitu ya. Nggak jadi saya bahas. Tadinya saya mau bahas produk saya gitu. Nah, tapi memang betul itu penyampaian para ulama tentang masalah itu, Dok. Ya. Karena memang mereka anggap Laut Mati itu laut yang sama sekali tidak ada hasilnya, maka mereka ngambillah lumpur-lumpur dari situ. Oke, Pak Ustadz, kalau dari tadi ceritanya kan serem banget Pak Ustadz ya. Suatu negara dibalikkan, semuanya dimusnahkan kayak gitu. Bagaimana Islam memandang LGBT di zaman sekarang? Dia tidak akan pernah berubah, Dok. Sesuatu yang Allah haramkan dan halalkan itu berlaku sampai hari kiamat. Pelakunya yang melakukan akan kena hukuman yang sama, ancaman yang sama. Kalau ada yang mengatakan misalnya, itu kan ancamannya, hukumannya mereka dibutakan matanya tadinya. Kemudian mereka juga dilemparkan, dibalikkan negerinya gitu kan. Sebagian athar juga menyebutkan mereka setelah dibalik itu karena batu-batu juga pada ikut jatuh, maka mereka terhancurkan dengan itu. Ada sebagian juga menyebutkan riwayat, di setiap batu yang menghantam tubuh, salah satu dari masyarakat kaum Lut itu sudah ada namanya. Sehingga batu itu hanya kena orang itu dan membuat dia binasa. Tidak ada satupun yang selamat.
Dari 9 negeri atau 5 negeri itu, semuanya binasa. Sampai diceritakan waktu diangkat negeri itu masih terdengar gonggongan anjing mereka, suara hewan mereka terus dibalikkan oleh Allah SWT. Nah jadi memang itu tidak bisa berubah dok. Homoseksual, perzinahan misalnya, lesbian, ini tetap hukumnya sama dalam Islam. Mau zaman dulu atau zaman sekarang, hukumnya haram. Dan saya yakin semua agama profetis yakin dengan itu. Maksudnya agama-agama samawi ya. Begitu juga dengan hal-hal yang halal. Misalnya kita minum susu, misalnya makan daging yang halal, tetap halal. Itu pernikahan halal misalnya, semua itu halal. Jadi yang halal sama haram tidak akan berubah, tetap akan seperti itu hukumnya. Jadi di masa sekarang pun akan sama. Ya kalau simpelnya kayak gini Pak Ustadz, saya tahu tadi masalah hukumnya saya tahu, tapi kita sebagai umat Islam nih, melihat mereka, apa yang harus kita lakukan? Kita ingatkan, kita dakwahi mereka. Kita sampaikan kalau itu tidak boleh. Tugas kita hanya menyampaikan. Dakwah ini dok penyampaian, bukan pemaksaan, bukan penerimaan. Kalau target saya dakwah adalah penerimaan, maka saya akan kecewa kalau orang tidak terima. Okay. Tapi target dakwah itu sebagaimana Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, tugasnya hanya balak, menyampaikan saja. Dan Nabi SAW pernah sedih karena sebagian orang di Mekah tidak mendengar dakwah beliau. Allah melarang Nabi SAW untuk sedih atau merasa kecil hati. Ya udah itu hidayah belum sampai kepada mereka. Seperti itulah. Jadi kita hanya mengingatkan, kita menyampaikan, dan kita tidak mendukung sama sekali perbuatan mereka. Ada statement pernah saya dengar begini. Ya saya tidak tahu kenapa orang-orang ini nyebarin di media, tapi saya pernah dengar sini dan saya lihat orang yang berbicara. Cuma tidak usah disebutin namanya. Dia sempat bilang begini di media. Dia bilang kalau memang kaum homoseksual dilarang dan ancamannya adalah seperti kaum Lut, buktinya sampai sekarang belum dihukum-hukum. Saya lihat orang ini terlalu vulgar dan terlalu berani menantang Allah gitu. Pertanyaan sederhana, apakah kita tunggu dulu hukuman datang baru kita yakin? Kan agak aneh dok ya. Sudah ada contoh umat kaum Lut dulu dibinasakan, masa kita masih ragu? Berarti kita nanti dihukum seperti mereka sudah nggak bisa lagi selamat baru kita mengatakan oh iya benar. Kan itu kebodohan namanya. Oke. Ya harusnya kita harus berhati-hati. Kita mengingatkan. Ada orang dok, ditunda oleh Allah penghukumannya. Ada orang disegerakan hukumannya. Yang ditunda hukumannya itu adalah orang-orang yang jahil. Orang yang belum sampai kepadanya argumentasi. Belum dijelaskan. Dia nggak tahu. Ada juga orang yang disegerakan orang yang tahu. Lalu dia melakukan. Berarti dia sudah jelas. Gitu kan. Makanya di sini ada kalau ada orang-orang yang tertunda hukumannya, kenapa ada orang ini sudah lama berdosa, terus dia belum dihukum? Mungkin bisa saja karena dia belum sampai padanya argumentasi, dia belum tahu. Sehingga Allah masih memberikan kesempatan siapa nih yang mau menyampaikan kepada dia. Oke. Pak Ustadz, saya pernah ngobrol dengan orang yang LGBT. Beberapa. Ya, ada beberapa yang sudah pernah saya tayangkan, bahkan saya take down. Karena pada waktu itu guru saya minta untuk tidak ditayangkan. Padahal waktu itu menurut saya tayangannya sangat bagus ya. Sangat bagus. Waktu itu, jadi ini sudah saya take down. Jadi nggak ada lagi tayangan tersebut. Jadi saya ngobrol dari hati ke hati. Dianya merasa, dianya wanita, tapi dianya merasa dia terlahir sebagai pria. Atau prianya juga merasa dia terlahir, dia nggak pengen Pak Ustadz. Dia nggak mau. Benar-benar demi Allah dia bilang dia nggak mau. Tapi ini yang dia rasakan dalam tubuh dia. Dan sejak dari lahir bahkan sampai dewasa ini yang dia rasakan. Jadi kayak aku juga nggak kuasa loh. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Kita kembali dulu gini dok. Memang kita harus bicara sebab dulu ya. Sebab lahirnya ini ada internal ada eksternal. Internal itu lebih kepada keluarga sih. Dan itu juga ada dua unsur di situ. Yang pertama, bisa saja karena kedua orang tuanya memang pelaku. Homo atau lesbi. Sehingga dia berpikir si ayah ini kalau naudzubillah ada pasangan homonya datang dan dia lakukan di depan anak-anaknya karena dianggap masih kecil, oh mereka nggak paham. Atau ibunya lesbian, oh nggak paham gitu kan. Atau perselingkuhan misalnya terjadi pun, zina pun sama. Banyak anak-anak rusak itu akibat pasangan ya. Ya, jadi anak-anak ini dari kecil ngerekam terus gitu kan. Karena kalau kita nonton, saya bukan dukung nontonan ya, tapi kalau kita orang dewasa nonton film atau sinetron ada ciuman, kita dewasa ini masih mempertimbangkan mengatakan, oh itu cara mereka. Kadang-kadang juga kita tergoda. Tapi kalau anak kecil beda. Yang direkam sama dia adalah, oh saya kalau besar, saya harus punya pacar, saya harus cium. Itu rekaman langsung to the point kalau anak kecil. Oke. Makanya kalau kita tontonin contoh misalnya kartun Tom and Jerry.
5 menit aja, terus kita matikan. Itu sudah pukul-pukulan adik kakak itu. Karena memang sepanjang cuplikannya berantem terus. Kalau orang dewasa kan kita cuma ngakak-ngakak, ketawa-ketawa. Oh iya, haha itu lucu. Tapi anak-anak tidak seperti itu. Dia langsung praktikin. Makanya kadang-kadang dia tiba-tiba emosi, tiba-tiba kadang-kadang dia mukul, tiba-tiba dia gigit. Itu kena efek dari itu kan. Jadi ini masalah. Ini faktor internal, tapi di unsur yang pertamanya. Karena memang orang tuanya pelaku. Atau unsur yang kedua adalah terjadi kalau misal suami istri ini punya 3 orang anak laki-laki. Mereka pengen sekali punya anak perempuan. Lalu Allah karuniakanlah anak keempat yang bungsu perempuan. Tapi orang tuanya membiarkan kakak-kakaknya yang 3 laki-laki ini bermain sama adik perempuannya. Semuanya gayanya laki-laki. Pakai sepatunya, main bola, berantem, gulat-gulatan. Jadi anak perempuan ini tumbuh dia rasa dirinya laki-laki. Ini akan bibit internal lesbi gitu. Kita balik kalau homo sama. Kalau orang tua misalnya suami istri punya anak 3 orang perempuan. Terus anak keempat laki-laki dan mereka pengen sekali punya anak laki-laki. Tapi anak laki-laki dibiarkan main sama anak perempuannya, main boneka, dipakein lipstick, gitu segala macam. Jadi belum gemulai. Akhirnya jadi tumbuh dia homo, dia nganggap dirinya perempuan. Secara simpelnya adalah psikologis dan lingkungan yang membuat dia menjadi homo. Lingkungan kita bicara faktor eksternal. Jadi sekarang kita bicara internal di dalam. Kalau eksternalnya itu memang pergaulan. Sudah pernah terpapar dengan orang lain. Kalau lingkungan lebih kepada misalnya sekolah yang salah dipilih oleh orang tua, pergaulan yang tidak dikontrol gitu kan. Harusnya memang orang tua itu tahu anaknya bergaul sama siapa, dia masuk di sekolah mana, dia selalu ikut pertemuan guru-guru misalnya, sehingga dia tahu ada perkembangan apa di sekolah gitu kan. Jadi dia harus memantau semua itu. Nah ini kalau dibiarkan biasanya lost control. Karena anak-anak yang SMP, SMA ini kan banyak mau tahu. Di saat itu kadang-kadang syaitan akhirnya membuka godaan-godaan dan terjadilah perbuatan ini. Gitu. Tapi sudah terjadi nih Pak Ustadz. Sudah terjadi nih. Mereka merasa ya kayak gimana ya dok? Kan itu kan baru faktornya. Makanya kita sekarang sebagai orang tua harus lebih berhati-hati. Sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi? Tadi ada bahasa dokter, mereka bilang saya sebenarnya tidak mau. Berarti dia masih punya kekuatan situ dok. Kekuatan dia sebenarnya tidak mau. Tapi ada satu gejolak dalam dirinya, mungkin karena terbiasa si laki-laki ini gemulai dari kecil, atau si perempuan ini terbiasa tomboy dari kecil, maka dia harus terapi. Saya pernah kedatangan di pengajian saya dok. Setelah bubar semua pengajian waktu itu di Blok M, banyak sekali orang hadir. Terus setelah bubar saya masuk ke ruangan imam. Biasanya memang kalau ada jemaah yang mau bertanya, mereka masih menemuin saya di belakang, di depan masjid maksudnya. Ada satu orang datang, jalannya gemulai sekali, seperti perempuan gitu kan. Pakaiannya juga ketat gitu. Sampai saya akhirnya, karena dia masuk ke dekat imam, saya bilang maaf, di sini nggak boleh masuk perempuan. Iya. Terus dia tiba-tiba cabut pet topinya, itu petnya dia, topinya dia. Dia bilang, Ustaz saya laki-laki. Betul-betul penampilan seperti perempuan sekali. Terus saya bilang, oh iya, mohon maaf, saya tidak tahu. Karena penampilan Anda seperti perempuan. Dia bilang, iya Ustaz. Saya memang begini. Tapi saya Ustaz ingin taubat. Tolong bantu saya. Apa yang harus saya lakukan? Maka pada saat itu saya sampaikan. Yang pertama, kalau memang betul itu dorongan Anda harus taubat dulu kepada Allah. Tahu nggak kalau ini perbuatan salah? Tahu Ustaz. Ada gejolak dalam jiwa nggak merasa bersalah? Ada. Oke. Itu sudah satu bibit yang bagus. Satu poin yang bagus. Bertobat kepada Allah. Nyatakan, ya Allah saya tobat. Engkau ciptakan aku sebagai laki-laki. Kembalikan fitrahku. Terus berdoa sama Allah begitu. Yang kedua, coba tinggalkan semua pergaulan. Pergaulan yang bisa mendukung ini. Misalnya, pastikan mereka kumpul sama teman-temannya semua tuh. Nah, sekarang tinggalkan mereka. Bergaullah, ya circle-nya. Bergaul sama teman-teman yang memang laki-laki sejati. Ya, sholat berjamaah di masjid. Ya, pergi ngantar jenazah, gitu. Cari nafkah. Yang benar laki-laki, cari, bekerja. Jadi bergabung sama teman-teman itu. Yang mereka memang gentle benar gitu. Ya, kemudian yang ketiga menikah. Melangkah. Kalau sudah mulai step yang ini, sudah taubat, sudah mulai berkumpul sama sekel-sekel laki-laki, nanti kan berubah sendiri performanya kan. Mereka sudah jalannya memang sangat gentle, mereka penampilannya, ikutin mereka itu. Terapi diri kita, kemudian yang ketiga baru menikah. Menikah normal. Lalui kehidupan itu. Ini insya Allah semua akan bisa memperbaiki. Karena kalau tidak mungkin. Tadi waktu dia bilang sebenarnya mau, tapi karena begitu dan begitu. Nah ini tapinya lebih bagus dia dahulukan kemauan yang dia tidak mau jadi begitu.
Daripada nanti dia sekarang, tapi saya harus bagaimana ya, ada gejolak. Nah ini harus dilawan, karena ini melawan fitrah. Kapan seorang laki-laki mempertahankan itu, Dok? Dia akan kehilangan hal yang paling besar dalam kehidupan manusia, itu populasi. Kita kan hidup untuk populasi. Ya kan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, yazra'ukum fi. Allah menciptakan ini untuk populasi. Kita harus punya keturunan. Kalau ada yang mandul, itu adalah sekian persen kecil sekali dari manusia. Umumnya manusia pasti ada populasinya. Dia kehilangan itu karena dia akan suka laki-laki, nggak mungkin hamil. Oke. Perempuan sama perempuan tidak mungkin hamil. Maka ini akan menghilangkan satu tujuan utama kita diciptakan juga. Itu masalah populasi itu. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya itu sudah dilakukan semua, tapi tidak bisa menghilangkan keinginan tersebut. Misal, dan saya contohkan agak sedikit ekstrim ya Pak Ustadz ya, supaya kita dapat pelajarannya benar-benar bagus ya. Contoh misalnya, Pak Ustadz punya anak, salah satu anak Pak Ustadz. Ya, dan itu saya rasa bisa terjadi pada siapa saja. Mungkin bisa terjadi pada anak cucu saya juga bisa terjadi ya. Mengaku kepada papanya misalnya, papa dia panggilkan, kayaknya saya menyukai sesama jenis deh. Tapi dia beriman Pak Ustadz, sholat, mau bertobat kayak gitu. Tapi tidak bisa menghilangkan orientasi ini. Ini kan suatu hal yang berbeda. Misalnya saya cowok, saya suka dengan cewek Pak Ustadz. Tapi saya tidak bisa menghilangkan orientasi saya. Meskipun saya sholat, saya sujud, saya mau bertobat. Tapi orientasi itu nggak bisa hilang Pak Ustadz. Itu masih oke nggak Pak Ustadz? Kalau dia arahnya kepada hal yang haram, tidak benar. Contoh misalnya, muncul perasaan suka dengan sama jenis. Harus dikembali kepada agama. Agama kan panduan hidup. Agama bolehkan nggak? Nggak bolehkan. Ya sudah, dia harus mengontrol. Dan cara yang terbaik adalah mencari unsur pertama yang memicu itu. Tidak mungkin nggak ada pemicunya. Yang paling sering di masa sekarang tontonan. Itu yang paling banyak mencuci otak orang. Kita nonton sekarang cuplikan orang yang lagi berantem. Tinju-tinjuan, banting-banting. Kita mungkin tidak begitu sebelumnya. 1 jam saja, kita bisa terpengaruh. Sudah terekam di otak kita. Oh ternyata asik juga ya. Gitu, banting orang segala macam gitu-gitu. Seperti itu. Kita sekarang nonton cuplikan tentang motivasi bisnis. Kita termotivasi bisnis. Sama. Pasti ada unsur pertama nih, pemicu awal. Itu kita harus betul-betul tutup nanti itu. Karena kalau kita tetap masih buka tontonan, pergaulan, maka kita akan mengatakan, saya nggak bisa tinggalkan. Karena dia tidak mau tinggalkan unsur pertama pemicunya. Kalau dia tutup itu akan selesai. Gitu loh. Dan dia harus membuka wacana dan cakrawala dia berpikir, ini baik atau tidak. Secara fitrah manusia, itu akan menjawab dengan sendirinya. Ini tidak baik. Salah satu bukti tidak baik, orang kadang-kadang malu untuk dilihat oleh orang lain. Kan kata Nabi SAW itu dosa adalah yang bergejolak dalam hati, walaupun kau tanyakan fatwanya kepada siapapun. Dan juga dosa itu adalah sesuatu yang orang takut untuk dilihat oleh orang lain. Kalau kita tidak takut, itu benar, kenapa kita takut? Umumnya orang fitrahnya pasti merasa tidak berani gitu. Belum lagi tadi kehilangan kesempatan populasi manusia. Jadi kita perlu memberikan edukasi. Semua itu perlu diberikan edukasi. Kalau dia ngomong kayak gini Pak Ustadz, ini saya mendengar sendiri keluar dari mulut dia. Kan saya tidak ganggu orang. Saya tidak mencelakakan orang. Saya lakukan apa yang saya sukai, dan saya tidak berganti-ganti pasangan. Oke. Berarti kalau dia seorang muslim, kalau muslim kita tidak ikut campur ya. Mungkin panduan agama beda-beda. Tapi kalau seorang muslim berarti dia harus siap dengan konsekuensinya. Contoh misalnya, saya berzina, saya nggak ganggu orang kok. Saya bayar pelacur, misalnya na'udzubillah. Saya tidur sama dia setiap malam, saya nggak usah nikah. Untuk apa saya nikah urus perempuan? Ya udah saya saja. Saya nggak orang, oke, kita mengatakan itu hak Anda. Tetapi Anda harus tahu itu perbuatan dosa. Setiap dosa, bahasa Indonesia aja pelanggaran. Berarti dekat dengan konsekuensi hukuman. Kalau siap silakan. Oke, pribadi masing-masing ya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, tadi kan ada cerita istrinya Nabi Lut itu kufur ya Pak Ustadz ya. Artinya kalau saya dengar cerita ini adalah istri Nabi Lut yang mendukung saja. Bahkan dia tidak LGBT. Dia mendukung LGBT saja, itu mendapatkan hukuman Pak Ustadz. Betul. Nah, bagaimana cara kita memaknain di masa seperti sekarang Pak Ustadz? Dukungan seperti apa yang mendapatkan hukuman Pak Ustadz? Semua dukungan dalam perbuatan positif. Dukungan orang untuk beribadah kepada Allah, dukungan orang untuk berprestasi dunia, pasti itu akan mendapatkan andil. Andil dalam arti kata dia dapat pahala kalau dalam ibadah, kalau dia misalnya dia dukung dalam prestasi dunia, pasti orang yang berhasil itu akan mengatakan, oh saya dulu dapat dukungan dari bapak ini atau ibu ini misalnya. Sama juga dengan perbuatan dosa. Semua dukungan akan punya andil, berarti dia juga punya konsekuensi. Selama yang didukung pelanggaran, berarti dia melanggar. Selama yang didukung ketaatan, berarti dia juga dapat ketaatan. Nah seperti itu. Contoh nyata kayak gini Pak Ustadz, kita memberikan ruangan kepada orang yang LGBT
di tempat stasiun TV, itu dukungan. Tentu saja. Tentu saja. Itu adalah bentuk support. Iya. Termasuk misalnya saya datangkan untuk podcast. Itu juga salah satu bentuk dukungan juga berarti. Dia akan tampil dan kita mempromosikan dia. Dari mana kita bisa pilih, Dok, kalau orang yang nonton itu akan menjauhi perbuatan seperti dia? Bukan malah terinspirasi, Pak Ustadz ya? Masalahnya inspirasinya. Kalau orang terinspirasi berarti kita mendukung dia untuk menyebarkan perbuatan salahnya. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya kayak gitu? Saya contohkan profesi saya aja. Misalnya saya seorang misalnya ada seorang dokter punya klinik kecantikan, misalnya kayak gitu, dia homo, punya klinik kecantikan besar. Kalau kita beli produk dia, kita tahu nih bahwa dia LGBT ini. Kita beli produk dia, apakah itu membentuk support, sebagai bentuk support dia homo juga? Alhamdulillah produk banyak, Dok. Yang jual juga banyak. Kenapa harus ke dia gitu? Kalau saya tidak homo ya. Ya, bukan. Maksudnya, kalau kita membuka pintu itu lalu mengatakan... Tapi itu adalah satu bentuk support ya berarti ya? Karena dia, bagaimana dokter bisa tahu dia homo? Sekarang kan berarti dia terkenal dengan itu kan? Jadi dia pun menggunakan mungkin keuntungan dia untuk membayar pasangannya, untuk ini dan itu misalnya. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat juga sekarang di media sosial banyak Pak Ustadz orang-orang. Saya tidak menyebutkan satu nama pun ya Pak Ustadz. Ini kita umum ya Pak Ustadz ya. Banyak yang LGBT jelas, bahkan ada yang tertangkap pesta seks dulunya misalnya, tersangkap pesta seks gay dulunya misalnya. Sekarang jualan misalnya, jualan di marketplace misalnya kayak gitu punya. Apakah membeli produk dia, atau lagi dia kalau membeli produk masih oke lah, ngajar Pak Ustadz. Jadi guru kayak gitu punya. Apakah kalau misalnya kita memberikan support kepada dia itu salah satu bentuk support juga Pak Ustadz? Islam melihat masa sekarang orang dan bukan masa lalu. Asal dia sudah memperbaiki dengan taubat. Kata Nabi Muhammad SAW begini, At-taubah at-ta'ib min az-zambi kaman la zambalah. Orang yang tobat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Orang semua bisa buat salah. Mungkin dia dulu homo, mungkin dia lesbi, mungkin dia pezina, pelacur misalnya. Mungkin dia pemain judi, peminum mabuk-mabukan. Tapi sekarang dia sudah taubat. Nggak ada hubungannya dengan kalau masalah belum taubat Pak Ustadz? Nah itu lain. Sama bedanya apa dengan tadi klinik itu? Oh enggak. Membeli atau mendukung juga, membeli produknya juga salah satu bentuk dukungan berarti ya Pak Ustadz ya? Karena kita alhamdulillah masih banyak opsi lain kan. Banyak produk lain yang bisa kita beli. Orang-orang seperti ini harusnya kita justru memberikan kesadaran pada dia, bukan kita malah support gitu. Tentu saja kalau orang lain beli yang tidak, ya itu hak pribadi ya. Tapi karena Dr. Richard sedang tanya saya dan saya berbicara secara teori agama, yang saya paham adalah mendukung terhadap orang-orang seperti ini akan punya dukungan terhadap perbuatan yang salah gitu. Tapi bukannya produknya itu nggak ada hubungan dengan personalnya kalau dia bilang seperti itu Pak? Bagaimana caranya nggak ada hubungannya Dok? Sekarang dokter buat produk kecantikan. Orang taunya produk Dr. Richard. Dan Dr. Richard akan menjadi maskot terhadap produk tersebut. Orang taunya, Dr. Richard jual krem muka atau sabun muka. Oh bersih ya muka Dr. Richard ya. Orang nanti lama-lama bukan hanya sekedar membeli produk, bukan hanya sekedar mengetahui nama Dr. Richard. Orang akan banyak tahu, Richard mencari tahu dan meriset siapa Dr. Richard ini. Orang akan hanya tertarik dengan masalah riwayat pendidikan. Orang tertarik dengan riwayat rumah tangga. Orang tertarik dengan hobinya. Orang tertarik dengan... Kan itu begitu Dok. Itu akan muncul mengidolakan. Itu jadi masalah. Berarti support aja itu sudah dosa dalam agama Islam. Jadi gini Dok. Supaya kita paham lebih jauh. Sekarang kan dari tadi ini dokter mencari celah, kita support, kita begini. Kita kasih contoh lain lah. Kalau ada pencuri ini dia sekarang, dia jelas-jelas maling, koruptor. Kita follow pula kan. Dia tampil, dia jualan, beli nggak? Kenapa nggak? Karena kita anggap mencuri itu tidak baik kan? Contoh jelek. Nah, homoseksual itu lebih berat dari mencuri. Lah iya. Tapi Pak Ustadz, ini lebih berat dari ini Dok. Ini dosa besar sama-sama, tapi ini bobotnya luar biasa. Gini, perzinahan. Itu kan laki-laki sama perempuan kalau nggak nikah haram dalam Islam. Padahal itu fitrah ya. Laki-laki suka perempuan itu normal sebenarnya. Tapi kalau bukan dengan cara syar'i tetap jadi haram, itu zina. Dan hukum syar'inya, hukum fikih ya. Kalau dalam Islam ditemukan ada bujang sama gadis berzina, kepergok. Hukumnya kalau ada pemerintahan Islam dicambuk 100 dirah. Cambuk depan umum supaya mereka ngarukan. Lalu diasingkan 1 tahun. Tapi kalau dia sudah menikah, hukumnya dirajam. Gitu kan? Artinya dihukum mati.
Tapi kalau pelaku homoseksual dan lesbian, kalau ketangkap, mau bujang, mau gadis, hukumannya mati. Kata Nabi SAW begini, bunuhlah hukum mati ya, pelaku homo dan yang dihomoi. Oh, Begitu hadisnya. Kalau orang ketangkap, kepergok memang melakukan. Itu kita bicara hukum Islam ya. Maka Islam sangat memerangi masalah ini, sangat memerangi. Karena dia akan menghilangkan galus keturunan, akan merusak. Mayoritas penyakit AIDS, itu persentasenya secara internasional penelitiannya memang kena masalah dubur ini. Ya. Setuju saya. Malah lebih sekarang angkanya jadi lebih tinggi lagi Pak Ustadz gara-gara LGBT ini banyak. Nah makanya. Dan banyak sekali hal gitu loh. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu tatanan sosial gitu kan. Menjadikan tatanan sosial. Belum lagi kita bicara memang kaum Lut yang pernah Allah binasakan gitu kan. Jadi memang untuk apa semua ini kita memberikan dukungan atau yang semisalnya gitu. Saya kasih contoh kayak gini Pak Ustadz. Saya berkilah kayak gini. Ada seorang misalnya, balik lagi ke profesi saya aja misalnya. Ada seorang dokter kecantikan, punya klinik kecantikan besar. Dia homo. Dan dia punya produk, tapi produknya halal. Produknya sudah didaftarin halal Pak Ustadz. Apakah itu termasuk juga support Pak Ustadz? Nggak ada produk lain. Nggak ada penjual lain. Karena Dr. Richard dari tadi putar-putar ingin mencari dukungan saya. Saya nggak bisa. Saya suka Pak Ustadz. Tegas. A, B, B. Saya suka sekali. Tapi begini dok, kita harus sepakati dulu. Mungkin di acara kita seperti ini kan akan banyak yang nonton. Dan mungkin juga ada orang-orang yang pro kontra. Biasa pasti begitu. Perlu kita tegaskan dulu, dan kita sepakati. Saya yakin sama Dr. Richard sama misi-misi kita. Kita berbicara masalah hukum agama. Kita tidak menyinggung siapapun. Tidak individu. Ya, jadi kalau ada individu yang kebetulan memang merasa, oh kok saya disinggung, itu sama sekali tidak. Sebab memang kita bicara secara global. Ini pembahasan kita dok, ditanyakan kesadaran Indonesia. Kalau Dr. Richard panggil, misalnya Dr. Zakir Naik, dalam bahasa Inggris, sama jawabannya. Kita tanya dai di Amerika, dai di Eropa, dai di Afrika, jawabannya sama. Karena kita bicara masalah hukum agama Islam. Hukum Allah nggak bisa diubah. Jadi tetap haram ya haram gitu. Dan level homoseksual itu lebih berat daripada perzinahan. Oh ya? Iya. Pak Ustadz, bagaimana kalau LGBT untuk hiburan Pak? Nah, ini banyak Pak Ustadz. Ini banyak. Udah, aku nggak mendukung LGBT, tapi ini untuk lucu-lucuan aja. Saya pun juga ketawa Pak Ustadz. Lihat mereka, mohon maaf ya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf ya, saya tidak tertuju pada siapapun. Ini saya belajar dengan Pak Ustadz Khalid ya. Manusia bertulang lunak, ini kan lucu-lucu Pak Ustadz. Tapi memang benar. Benar. Saya tuh pernah kumpul dengan mereka kalau party Pak Ustadz. Asik Pak Ustadz. Dibandingkan saya ini normal Pak Ustadz. Saya punya istri, saya punya anak, saya normal. Tapi memang lucu-lucu loh ada mereka Pak Ustadz. Rame, lucu, seru. Bermula dari situlah muncul rasa suka kita. Bermula dari situlah. Kalau sekarang Dr. Richard hanya menganggap lucu, kedepannya dok, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan jadikan Dr. Richard sebagai targetnya. Percaya. Betul. Mereka tidak akan tinggal diam. Orang yang sudah kena penyakit seperti ini, tanda kutip ya, itu setan tidak akan membiarkan dia. Dia akan terus berusaha, setan buat tertarik dengan seseorang, dan dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada orang-orang ini. Kita mau nggak mau nanti lama-lama aja bisa kita selamatkan diri atau kita malah tergoda. Tapi beberapa itu ada yang di media sosial lucu dan rame viewersnya, banyak followersnya juga Pak Ustadz. Kita tidak bisa nilai orang dari banyaknya followers. Kita menilai sekarang, sekali lagi, lingkup bahasan kita agama Islam. Boleh atau tidak orang homo tampil? Boleh atau tidak orang homo atau lesbian dipromosikan? Kan itu. Yang ini tidak boleh dalam Islam. Kita tidak akan menemukan celah bolehnya. Berarti termasuk mau orang tersinggung, tidak tersinggung itu bukan urusan kita karena masalah agama. Dan kita alhamdulillah tidak bicara individual. Dan sekali lagi, kalau misalnya mereka merasa, oh saya di Indonesia dibela kok. Ya silakan, itu hak mereka. Pemerintah pun nanti akan bertanggung jawab kan. Tapi posisi saya tidak berani mengatakan, oke dok, gak apa-apa, dukung aja, produknya halal kok. Gak mungkin, karena dukungan itu akan membawa kepada juga dukungan terhadap individualnya. Tidak semua orang dok hanya sekedar suka produk. Ada orang nanti lama-lama suka individunya. Tadi saya bilang rentetannya banyak. Hobinya, kebiasaannya, penampilannya. Akhirnya menginspirasi orang untuk... Itu masalahnya. Inspirasi pasti. Gak mungkin tidak. Contoh yang baik diikutin akan jadi baik orang kan. Contoh yang buruk jadi buruk. Otomatis. Ini pengemasan tanda kutip. Pengemasan. Jadi tampil di media itu terus dianggap lucu. Ini pengemasan. Alhamdulillah cukup banyak orang yang normal, laki-laki juga lucu. Ya kan? Banyak.
perempuan normal juga lucu banyak banget gitu kan. Kenapa harus ini gitu? Tapi saya akui mereka kadang-kadang memang lucu sih Pak Ustadz. Terus kalau jualan enak Pak Ustadz. Lucunya itu karena memang pribadinya Dok, percaya. Tidak semua mereka itu lucu. Betul. Pastinya itu mungkin kebetulan dokter ketemu orang lucu gitu kan. Iya. Ada juga di antara mereka mungkin yang tegas, lucu, ya? ada yang kelihatan memang gentle tapi ternyata dia homo kan begitu. Jadi kebetulan dia dokter ketemu yang lucu. Oke. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau misalnya LGBT, nah ini pertanyaannya lebih tinggi sedikit Pak Ustadz. LGBT tapi dilakukan oleh alim ulama atau orang yang mengerti agama Pak Ustadz. Ini juga ada kejadian, walaupun kita ngomong sebagian kecil ya. Sebagian kecil. Saya ngomong sebagian kecil sih. Cuma karena ini dilakukan oleh petinggi, akan menjadi isu nasional. Padahal sebenarnya dilakukan oleh sebagian kecil orang. Orang yang tahu agama benar-benar pasti tidak akan melakukan itu. Betul. Tapi ya kan ada saja oknum, yang karena oknum ini jadinya seolah-olah itu banyak gitu kan. Apa hukumnya seorang yang tahu tentang agama, alim agama, bukan hanya ulama, tapi melakukan LGBT? Saya tidak yakin ya istilah dan predikat ulama melekat pada orang seperti ini. Kalau di alam dakwah, di alam dakwah kan materinya, dai yang menyampaikan agamanya. Belajar dari para ulama, ini kalau betul-betul orang yang rabbani, yang patuh pada Allah, itu nggak mungkin. Artinya sangat mustahil karena mereka sangat tahu itu ancamannya berat banget. Apa Allah bilang tentang kaum Lut? Sesungguhnya ancaman, hantaman dengan batu dan dibaliknya negeri itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Maksudnya kata ulama tafsir, itu akan sangat mudah bisa Allah ulangi hukuman yang sama kepada para pelaku-pelaku itu. Jadi orang-orang yang faham agama itu sangat faham. Oleh karena itu kalau saya melihat hal-hal yang seperti ini, seperti misalnya adanya tokoh agama yang melecehkan santriwatinya atau santrinya, homo ataupun dizinai misalnya pemerkosaan, ini kita harus lihat masalah individunya. Bukan karena tokoh agamanya, karena kami tidak melihat di alam tokoh agama ini adalah tokoh agama. Enggak ada penilaian tokoh agama di situ. Karena memang sangat unik kalau mereka sampai terjerumus dalam perbuatan yang sudah sangat melampaui batas gitu ya. Allah membukakan bagi laki-laki nikah sama wanita, bahkan ada poligami. Lalu kenapa harus kepada sesama jenis? Ini tanda tanya yang sangat besar sekali. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Ada yang salah. Kemungkinan besar mungkin itu adalah hanya dikenal di masyarakat atau memang dia yang tadi mempromosikan dirinya sehingga seakan-akan jadi tokoh masyarakat karena mengadakan acara ritual agama, ternyata dia berkedok di belakang itu, semua begitu. Tapi kalau orang yang murni, itu seorang yang pengajar, nggak mungkin dia akan jaga imannya sampai dia wafat. Itu yang benar. Oke. Iya. Pak Ustadz, ada kejadian nyata ini Pak Ustadz. Dia seorang yang disodomi oleh seorang alim ulama. Dan akhirnya dia menjadi seperti itu Pak Ustadz. Padahal dia tidak ingin sih sebenarnya. Dia normal. Tapi gara-gara anak kecil ini dicelakai oleh orang. Dan akhirnya dia menjadi seperti itu Pak Ustadz. Ini kayak gimana hukumnya Pak Ustadz? Kan kasihan Pak Ustadz dengan dia. Dia sebenarnya nggak mau. Tapi gara-gara dijebak orang jadi seperti itu Pak Ustadz. Ya kalau dia sudah mulai dewasa. Kan dia tadi anak-anak ya. Udah mulai dewasa. Dia harusnya bisa mempelajari agama dan coba mengambil langkah untuk segera. Jadi orang yang pernah disodomi mirip dengan kalau perempuan pernah diperkosa misalnya. Kan mirip-mirip ya kurang lebih. Kalau dia diperkosa waktu kecil, apakah berarti dia harus jadi pelacur kalau besar? Jawabnya tidak harus. Dia harus bisa mengubah, dia harus move on untuk lebih baik dan seterusnya. Dia percaya diri, dia menikah. Itu kalau perempuan diperkosa sama laki-laki disodomi, bedanya apa? Sama. Dia tinggal taubat kepada Allah dan dia perbaiki hidupnya ke depan. Dan dalam Islam Dok, dianjurkan agar semua kesalahan yang pernah kita lakukan, kalau tidak pernah terekspos, nggak usah kita buka. Nggak usah dibuka. Jangan pernah dikatakan, oh saya pernah disodomi loh, oh saya pernah diperkosa loh. Nggak usah. Jalani kehidupan seperti kita orang yang baru sekarang, orang yang berprestasi sekarang dan seterusnya, move on. Nah harusnya begitu. Dalam Islam tidak ada pengakuan dosa Dok. Oke. Ya, tidak ada orang itu kalau buat dosa, misalnya Dr. Richard pernah langsung datang kepada saya, Ustadz, saya ini pernah gini-gini loh, dan itu tidak ada dalam Islam. Pernah ada seorang laki-laki datang begini kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berzina. Dia buat pengakuan di masjid, orang-orang pada dengar. Nabi SAW alihkan pandangan dari dia. Mungkin kamu hanya menyentuhnya, kata Nabi. Dia datang lagi ke muka Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi alihkan lagi pandangan, mungkin kau hanya menciumnya. Nabi coba mengalihkan orang ini, pergi
Ngapain kau datang ke sini ngelapor? Dia orang ini mau taubat gitu. Ya udah taubat aja di sana. Jangan datang melapor karena itu akan hanya mempermalukan diri kamu di depan umum gitu. Tapi orang ini tetap mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah meletakkan kemaluan saya di kemaluan dia, hukum saya. Udah dia buat kesaksian buat dirinya sendiri. Maka Nabi SAW tegakkan hukum padanya. Sebagian ulama berpegang pada riwayat ini mengatakan harusnya seorang muslim justru menutupi aibnya. Bukan dia buka. Kita punya masa lalu kelam nih. Kita sekarang sudah taubat. Ya udah kita mulai hidup kita sekarang ke depan. Gak usah kita expose kesalahan kita yang lalu. Harusnya begitu. Oke. Paham saya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada satu terakhir, ini kejadian nyata nih Pak Ustadz. Transgender yang sudah merubah jenis kelamin Pak Ustadz. Ternyata kan orang kan punya kesempatan untuk taubat kapan saja ya Pak Ustadz ya. Dia transgender merubah jenis kelamin lalu pergi umroh Pak Ustadz. Nah cilakanya lagi Pak Ustadz ya, kalau misalnya belum jadi cuma bencong atau cuma apa ya, belum berganti kelamin, kelaminnya jelas nih Pak Ustadz ya. Kalau ini transgender yang sudah mengganti kelamin dan juga mengganti apa ya namanya, jenis kelamin di dalam identitas Pak Ustadz. Misalnya ini dia seorang laki-laki, dia potong kemaluannya menjadi perempuan. Dia mendaftarkan kepada pengadilan, jadilah perempuan Pak Ustadz. Lalu dia pergi umroh Pak Ustadz. Ini pernah jadi viral dan cukup membingungkan bagi saya. Serba salah juga Pak Ustadz. Pergi, hakikatnya laki-laki pasti Pak Ustadz ya, pakai baju laki-laki. Tapi kalau pakai baju laki-laki, identitasnya perempuan Pak Ustadz. Nanti bikin kehebohan. Begitu juga dengan dia pakai baju perempuan, nanti kita dibilangnya bahwa ini adalah pelecehan agama Pak Ustadz. Jadi sebaiknya bagaimana Pak Ustadz? Ini yang dibahas tentang masalah pemerintah yang memberikan izin atau hukum orang ini pergi umroh. Yang mana mau ditanya nih? Kita nggak bisa nyetel pemerintah. Hukum orang ini untuk beribadah lagi. Oke, berarti kembali pada individunya kan? Karena bisa saja kan mesin dokter bisa bertanya misalnya, bagaimana hukumnya kalau pemerintah Saudi memberikan izin orang ini padahal dia tahu kalau orang ini tadinya laki-laki. Itu kan juga ada bahasan hukum sendiri kan gitu. Ya harusnya kalau kita sudah tahu orang ini, misal contoh di perusahaan kita tahu ini laki-laki tapi sudah transgender, dia sudah ngubah kemana. Jangan kita terima sebagai pegawai. Karena kita mendukung kemungkaran kan. Sampai seperti itu. Kita bicara sekali lagi teori agama dok. Kalau kita mau bicara tentang masalah umum, maka itu masing-masing punya pendapat. Kaget saya pikir cuma beli produk, bahkan mempekerjakannya juga. Sekarang kalau kita pekerjakan dia, kira-kira teman-temannya akan kenal dia laki-laki atau perempuan? Apa efek secara kejiwaan ke teman-temannya? Ini ibarat jamur, dokter masukkan ke satu ruangan yang bersih dok. Berarti termasuk bergaul dan bersahabat atau nongkrong bareng? Jawabannya jelas, iya. Kalau kita tetap membuka pintu pergaulan sama mereka, kita bukan bicara mengenal secara umum ya. Iya. Tapi menjadi teman duduk kita tuh jangan. Jangan. Karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya, teman dia berduduk. Nabi bilang apa? Akhir hadisnya, endingnya, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Kalian harus jeli memilih siapa yang kalian jadikan teman bergaul kalian. Kalau bukan kita terpengaruh, dia terpengaruh. Pasti. Dokter masukkan ke perusahaannya kerja nih. Kira-kira dia berefek gak ini? Berefek. Dia pasti suka sama sesama jenisnya. Dia laki-laki nih. Dia kan ngaku perempuan sekarang. Dia akan ganggu teman-teman laki-laki di situ. Di tempat kerjanya tuh yang lain itu pasti. Karena masih ada bawaan itu kan. Dan kita termasuk memberikan dukungan. Ya kan gitu. Oke, pekerjakan laki-laki normal saja. Untuk apa dia gitu. Pekerjaan perempuan kalau tempat lain mau terima dia silakan. Kalau tempat saya jangan. Supaya jangan mengganggu dok. Sekali kita terima pegawai berkualitas, ya berkualitas semuanya. Ya fisiknya, ya akalnya, ya jiwanya. Semuanya gitu. Ya kita bicara levelnya agama ini ya. Kita level. Tapi tadi kalau misalnya dia mau umroh tadi dia pakai bagaimana ya Pak Ustadz? Ya kalau kita berbicara, kalau ditanyakan pada saya tentu tidak menyarankan itu. Dan saya tentunya tidak melihat itu sebuah ibadah yang harusnya dia lakukan. Ya, karena memang dia sudah melakukan perbuatan maksiat yang luar biasa ini, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengubah kemaluannya, kemudian dia pun tampil sebagai perempuan pakai jilbab. Itu kan semua manipulasi. Berarti lebih baik berarti dia masuk nanti kalau sholat di sah perempuan, dia kalau uduk dia masuk di kamar mandi perempuan. Ini semua pelanggaran agamanya, ndak ada celahnya nih. Semuanya salah semua nih. Semua salah, membingungkan. Serba salah maksudnya, di sini salah, di sebelah sini juga salah. Makanya. Berarti lebih baik tidak pergi umroh. Tentu saja. Tapi kalau misalnya orang tersebut tiba-tiba dapat hidayah dari Tuhan, ini kita nggak tahu, dapat hidayah dari Allah, pengen bertaubat Pak Ustadz. Nah, pengen pergi umroh, ini jadi masalah dia Pak Ustadz. Setelah bertaubat pengen pergi umroh, kemana dia Pak Ustadz?
Ya ini kalau seandainya ya. Iya. Kalau seandainya. Karena orang kalau sudah sampai pada level mengubah kemaluannya dan segala macam. Ini Allahu alam ya. Pintu taubatnya ini seperti apa gitu ya. Karena begini Dok. Ada setiap kali kita mau berbuat satu pelanggaran agama. Kita harus paham ada banyak proses yang Allah kasih kepada kita sebagai peringatan. Semua dosa kalau boleh dilakukan Dok. Pertama dimulai dengan rasa takut dan khawatir. Semua. Misalnya orang mau mencuri, orang mau berzina, memerkosa, menipu, pasti ada rasa khawatir. Dia tahu dalam jiwanya itu salah. Ini peringatan pertama. Kalau orang tidak mau tahu, ya udahlah terserah saya mau buat aja. Nanti Allah datangkan orang lain yang melihatnya. Melihatnya misalnya kalau dia berzina masuk di hotel, melihatnya begini, ketahuan, tapi lingkupnya masih kecil. Tapi tetap aja dia lakukan. Nanti Allah buat lebih besar, dibongkar di media. Lebih besar lagi, gitu-gitu. Jadi ini nanti sampai besar, nanti akhirnya Allah binasakan dia dengan su'ul khatimah, mati dalam kondisi buruk, mati dalam keadaan dia itu. Dan itu lebih berbahaya lagi. Walaupun ulama mengatakan, bila Allah Azza wa Jalla atau Allah SWT mematikan seseorang yang pelaku dosa, itu bentuk kasih sayang Allah juga pada dia. Karena kalau tidak diberhentikan, dosanya berlanjut terus. Misalnya maling. Sebenarnya maling-maling yang ditangkap dan digebukin oleh masyarakat sampai mati itu Dok, itu yakin dan pastikan itu bukan curian yang pertama. Itu curian yang kesekian. Curian pertama itu Allah kasih peringatan rasa khawatir. Nanti dilihat orang. Terus lama-lama gak mau berhenti nih. Allah datangkan masa gebukin dia dimatikan. Itu bentuk kayak sayang Allah. Karena kalau tidak ini orang maling terus nih. Maka lebih berat lagi buat dia di akhirat nanti. Nah seperti itu. Wah ternyata LGBT seberat itu dalam agama Islam ya. Saya agak kaget. Terima kasih Pak Ustadz. Gini dok, sebentar. Ada beberapa hadis yang perlu kita angkat dalam masalah ini. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh secara keimanan ya. Yang pertama kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan, yang menimpa umatku, maksudnya sulit diperbaikin, berbahaya sekali adalah perbuatan kaum Lut. Itu Nabi katakan itu. Paling tinggi ya berarti ya? Yang paling aku khawatirkan kata Nabi SAW adalah yang menimpa umatku perbuatan kaum Lut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadits Nabi SAW juga bunyinya begini. Ada 7 perbuatan dilaknat oleh Allah. 7 perbuatan dilaknat oleh Allah. Nah 7 perbuatan ini, ya dilaknat itu maksudnya diangkat keberkahan hidup ya. Jadi dia hidupnya selalu gak cukup, gak tenang dan segala macam. Nomor 1 itu adalah pelaku homoseksual. Perbuatan kaum Lut, kata Nabi SAW. Yang kedua yang menyembelih dengan menggunakan nama selain Allah. Menyembelih hewan tapi bukan untuk Allah atau tidak menggunakan nama Allah. Orang yang durhaka pada orang tuanya. Yang ketiga, yang keempat itu orang yang menikahi ibu dan anak dalam satu pernikahan. Kemudian orang yang menggauli hewan. Nah ini biasanya, ini efek Dok dari rusaknya seksual. Dari laki-laki ke perempuan, penasaran, pindah homo, lesbi, transgender tadi. Nah lama-lama ke hewan. Karena sudah sampai pada tingkat mereka penasaran terus. Setan bumbuin terus. Makanya lahirlah ada pergaulan terhadap hewan itu ya. Terus yang keenam itu mengubah patok tanah. Jadi orang kita misalnya patok tanah bersih lalu diubah gitu ya. Dan yang 7 itu adalah orang yang menisbatkan nama kepada selain ayahnya. Tapi poin pertama ini adalah orang pelaku homoseksual. Pak Ustadz, saya tidak akan bertanya lagi hukumannya karena saya sudah sangat jelas sekali begitu Islam sangat tegas sekali dengan perilaku LGBT. Tapi bagaimana dengan orang yang mensupport LGBT, Pak Ustadz? Ya sama tadi, mendukung keburukan akan sama. Mendukung kebaikan sama. Gitu kan? Hukumannya apa Pak Ustadz? Kalau kita orang yang pendukung LGBT. Kan kata Nabi SAW begini, man dalla ala khair. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Falahu mithul ajri fa'ilihi. Dia akan dapat seperti pahala orang yang mencontohinya. Orang yang dia dukung. Misalnya ada orang mau sholat, kita support dengan sejadah, dengan masjid, dengan transportasi. Kita misalnya sakit, kita sholat di rumah, dia sholat di masjid. Tetap kita dapat pahala dia. Minggalan yang min ajri fa'ili syai'an. Tanpa dikurangi dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi misalnya orang yang sholat di masjid tadi yang kita support dapat 10 pahala, kita juga dapat 10 pahala. Karena kita mendukungnya. Sebaliknya, wa man dalla ala syarr, siapa yang menunjukkan pada keburukan atau mendukungnya, falahu mithal ajr, falahu mithal wizr fa'ilihi.
dia akan dapat dosa sama dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Mingkar yang yangkus min wazri fa'ili syai'in, tanpa dikurangi dari dosa orang yang melakukannya. Jadi ini bahaya sekali. Ada statement mungkin dok juga, kata Ali radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana menurut Anda hukuman yang pantas untuk para pelaku homo? Ini kata Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Beliau mengatakan, saya tidak melihat kecuali hukumannya sama bagaimana Allah menghukum kaum Lut. Tanya bagaimana? Kata beliau, dicari tempat yang paling tinggi di negeri itu, lalu didorong, dibuang, lalu dilemparin batu dari bawah. Itu sampai begitu mereka mengeluarkan statement. Jadi saking parahnya gitu loh. Perbuatan-perbuatan seperti ini memang harus betul-betul dijauhi dok. Saya dapat ilmu baru, bukan hanya orang yang jauhi, tapi juga yang mensupport juga mendapatkan hukuman juga ya. Terima kasih Pak Ustadz. Dan sebentar dok, saya tambahkan jadi gini. Kita berharap tentunya di poin ini, pemerintah kita bisa lebih tegas dalam mengambil satu langkah mengobati orang-orang yang seperti ini. Mengobati, dibuat terapi khusus. Jadi mereka-mereka ini bukan disupport, bukan justru dimunculkan di media, tapi mereka ini diterapi. Didatangkan memang trainer-trainer yang mahir di bidangnya, para dokter, tenaga medis yang bisa berbicara secara ilmiah, para ustadz dan kiai yang bisa menasihatkan secara agama, betul-betul memang disupport untuk diperbaikin. Sehingga ini tidak menyebar, bukan menjadi sebuah virus di masyarakat kita. Dan tidak menjadi sebuah kebiasaan. Karena sebuah pola fikir, sebuah kebiasaan itu akan menjadi biasa kalau dibiarkan dok. Tidak lagi menjadi sebuah pelanggaran. Nah itu poinnya bagi saya Pak Ustadz. Poin bagi saya itu, saya dari cerita Pak Ustadz, saya jadi miris dengan diri saya dan mungkin dengan teman-teman yang lain juga yang secara mungkin tidak sengaja memberikan support kepada mereka, menonton, memfollow, atau memberikan pujian, atau tertawa, atau membeli produknya, atau mengikuti pelajarannya, kayak gitu punya ya. Yang kita sangka biasa saja, ternyata itu adalah sangat support yang sangat jelek untuk mereka. Ini jadi pelajaran untuk saya, ini juga jadi pelajaran untuk teman-teman. Makanya untuk kita semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Sebarkan semuanya video ini supaya teman-teman tahu, boleh potong. Jadi clipper kerja semuanya. Ini adalah ladang pahala untuk kalian semuanya. Dan terima kasih untuk sponsor-sponsor kita juga, untuk Uhud Tour, untuk Atswa juga, Restoran Atswa, untuk pusatmas.id untuk Goddess Hijab, dan skincare saya jangan lupa pakai ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.